Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 200. Quran Surah Al-Baqarah ayat 50 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan keterangan yang membedakannya antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Pengertian secara umum pada ayat pertama dinyatakan secara terperinci perihal penyelamatan sebagaimana yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya, dan merupakan gambaran tentang bagaimana mereka mendapatkan pertolongan di saat-saat yang kritis, di mana pertolongan tersebut merupakan kejadian luar biasa dan bertentangan dengan hukum alam. Lebih dari itu, Allah juga mengingatkan mereka dengan menuturkan nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu tak kala Allah menghancurkan musuh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapan mata kepala mereka sendiri. Setelah itu kembali Allah menyebutkan nikmat berikutnya, yaitu anugerah kitab Taurat kepada mereka. Namun mereka mengingkari kitab tersebut, bahkan mengambil anak sapi yang terbuat dari emas sebagai sesembahan. Kemudian Allah memaafkan perbuatan ini, kemudian menjelaskan kembali pemberian Allah kepada mereka berupa kitab yang merupakan anugerah paling agung, disertai pula dengan bukti-bukti yang memperkuat kebenaran risalah Nabi Musa alaihi salam. Para ahli sejarah mengatakan bahwa tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan kaumnya guna mengajak beriman kepada Allah, beliau meminta kepada mereka agar melepaskan kaum Bani Israel dan menghentikan penyiksaan serta penindasan terhadap mereka. Tetapi permintaan ini tidak digubris oleh Fir'aun, justru ia makin bertambah ganas menyiksa dan menindas. Riwayat ini diperkuat oleh kitab Taurat pasal Keluaran
yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar kepada Musa, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hati Fir'aun keras dan kejam terhadap kaum Bani Israel, dan ia tidak mau melepaskan mereka untuk pergi bersama Musa alaihi salam sampai Musa memperlihatkan kepadanya ayat-ayat Allah. Semenjak Musa alaihi salam mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, makin bertambahlah kezaliman dan kekejamannya. Fir'aun menugaskan orang-orangnya agar menekan lebih berat lagi Bani Israel dalam setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Ia juga melarang pembantu-pembantunya memberikan jerami yang biasa mereka berikan kepada Bani Israel guna membuat bata, dan memaksa mereka bekerja rodi untuk mengumpulkan bata sebanyak-banyaknya tanpa memberikan waktu barang sejenak untuk beristirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Musa alaihi salam dan saudara-saudaranya Harun bukti-bukti kenabian, yang oleh Fir'aun hal itu ditentangnya dengan mendatangkan ahli-ahli sihir seluruh Mesir guna menandingi Nabi Musa alaihi salam. Para ahli sihir Fir'aun telah dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, dan sebaliknya kini mereka beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Setelah melihat tanda-tanda ini, akhirnya Fir'aun memperbolehkan mereka Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Bahkan terlalu bencinya Fir'aun mengusir mereka dengan segera. Dalam kitab Keluaran diterangkan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir pada bulan Abib, sesudah mereka bermukim di Mesir selama 430 tahun, yang dimulai sejak zaman Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Fir'aun sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh mereka. Oleh karena itu, ia ingin segera memusnahkannya dengan mengejar mereka lengkap dengan pasukannya. Tetapi di tengah jalan, lautan menutup jalan mereka, sehingga tenggelamlah Fir'aun bersama laskarnya. Allah menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dengan menenggelamkannya bersama pasukannya. Laut Merah pecah untuk Musa alaihi salam dan kaumnya. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah membelah lautan, sama halnya seperti mukjizat yang diterima oleh nabi-nabi lainnya yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan mereka guna memberi petunjuk pada umat manusia bahwa hukum alam itu tidak bisa menguasai yang menciptakan dan yang mengaturnya. Bahkan sebaliknya, Sang Maha Pencipta lah yang mengatur hukum alam. Mukjizat adalah hukum Maha Pencipta, hukum atau tatanan tersendiri di alam yang Allah ciptakan kapan saja Dia menghendaki, yang kemudian diserahkan kepada hamba-hamba yang terpilih. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa menyeberangnya Bani Israel di Laut Merah itu pada saat laut sedang dalam keadaan surut. Sudah menjadi kebiasaan bahwa Laut Merah dikala sedang dilanda surut yang sangat menjadi dangkal sekali, sehingga orang bisa menyeberangi karena dangkalnya. Kaum Bani Israel menyeberangi Laut Merah dengan sangat terburu-buru karena takut dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena padat dan banyaknya jumlah mereka membuat air yang sangat dangkal itu tampak bagaikan gunung yang memanjang.
Pengertian ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa id farogna bikumul bahro. Pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan farokna dan bukan fa rokna lakumul bahro, dimana kata bikum berarti oleh sebab kalian, sedangkan kata lakum berarti untuk kalian. Firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-26 ayat ke-63, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakana kullu firqin kataudil azim. Dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Merupakan tasbih atau perumpamaan yang sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab, yang artinya menunjukkan makna mubalaghah, sama halnya dengan yang terdapat pada firman Allah di surat Hud ayat ke-42, wahiya tajri bihim fi mauji kaljibal. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Juga di dalam surat Asy-Syura ayat ke-32, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Anda tentu melihat bahwa pemandangan gelombang lautan dan perahu-perahu yang sedang berlayar itu bukanlah berarti menyamai tingginya gunung. Maksud ungkapan ini hanyalah untuk menambah kejelasan dan keterangan, sekaligus memberi pembekasan pada hati si pendengar. Tak kala Fir'aun dan bala tentaranya melihat mereka sedang menyeberangi laut, segera Fir'aun dan bala tentaranya mengejar jejak mereka, dan bertepatan dengan itu keadaan laut pun mulai pasang. Belum sempat mereka keluar dari Laut Merah, pasang laut pun mencapai puncaknya sehingga menenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya.